Universitas Fikas II semester 3, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi penyakit tuberkulosis paru. Nah, saya langsung saja ke materinya. Kalian tahu nggak sih apa bahaya utama TB paru atau penyakit tuberkulosis paru? Bahaya utama TB paru adalah kerusakan paru-paru permanen yang dapat menyebabkan gagal nafas dan kematian, serta penyebaran infeksi ke organ tubuh lain seperti otak, tulang, ginjal, dan jantung. Jika pengobatan tidak lengkap, dapat berkembang menjadi TB resistensi obat atau biasa disebut dengan MDR-TB yang lebih sulit dan mahal untuk disembuhkan. Tuberkulosis paru atau pulmonary tuberculosis merupakan suatu penyakit infeksi menular langsung yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini termasuk dalam kelompok Mycobacterium tuberculosis kompleks yang bersifat tahan asam, berbentuk batang, tidak membentuk spora, dan mampu bertahan hidup lama dalam keadaan kering maupun dengan lingkungan yang beroksigen tinggi. Gejala pada penyakit tuberkulosis paru ada dua. Yang pertama adalah gejala utama. Gejala utama di sini adalah batuk berdahak lebih dari 2 minggu, batuk darah, sesak nafas, dan nyeri dada. Yang kedua, gejala umum. Gejala umum di sini adalah demam ringan yang berlangsung lama, keringat malam yang berlebihan, penurunan berat badan secara signifikan, lemah, lesu, dan cepat lelah. Triad epidemiologi ada 3. Yang pertama, agen atau agen penyebab. Agen penyebab TB paru adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis, yaitu basil berbentuk batang halus yang bersifat tahan asam, acid phase bacillus. Yang kedua, host atau pejamu. Host atau pejamu adalah manusia yang menerima dan menjadi tempat berkembangnya Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga atau yang terakhir adalah environment, yaitu lingkungan. Lingkungan memiliki peran penting dalam penularan dan perkembangan penyakit TB paru. Lingkungan yang tidak sehat dapat memfasilitasi penyebaran Mycobacterium tuberculosis dengan cepat di antara individu. Ada 5 tahap riwayat penyakit tuberkulosis paru. Yang pertama, tahap pejangan atau exposure stage. Yang kedua, tahap infeksi primer atau primary infection stage. Yang ketiga, tahap latent atau latent TB infection. Yang keempat adalah tahap TB paru aktif atau active pulmonary tuberculosis. Dan yang terakhir, tahap komplikasi dan kekambuhan. Proses penularan TB paru terjadi ketika penderita TB aktif sedang batuk, bersin, tertawa, atau berbicara, dan mengeluarkan droplet nuklein ke udara. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi penularan. Yang pertama, faktor dari penderita atau sumber infeksi. Yang kedua, lingkungan. Dan yang ketiga adalah faktor individu yang terpapar penyakit TB. Masa inkubasi tuberkulosis paru ada 3. Yang pertama, mekanisme masa inkubasi setelah seseorang menghirup droplet nukleus yang mengandung Mycobacterium tuberculosis, kuman akan mencapai alveoli paru. Di sana, kuman difagosistosis oleh makrofag alveolar. Bila sistem kekebalan tubuh kuat, kuman dapat dihancurkan. Namun jika tidak, sebagian kuman akan bertahan hidup dan berkembang biak secara perlahan. Masalah inkubasi tuberkulosis paru yang kedua, yaitu variasi masa inkubasi, jumlah dan virulensi kuman yang masuk ke tubuh, kekuatan sistem imun individu, usia, dan status gizi, di mana anak-anak
dan lansia lebih cepat menunjukkan gejala adanya penyakit penyerta seperti diabetes mellitus yang mempercepat perkembangan infeksi penyakit tuberkulosis paru. Masa inkubasi tuberkulosis yang ketiga, yaitu masa infeksi laten dan aktivitas kembali. Tidak ada gejala klinis yang muncul, tidak terjadi penularan kepada orang lain, dan risiko perkembangan menjadi TB aktif tetap ada, terutama jika sistem imun menurun. Strategi dan lama pengobatan tuberkulosis paru. Yang pertama, strategi pengobatan tuberkulosis paru atau DOTS. Komitmen pemerintah dan dukungan politik yang kuat, penemuan kasus secara dini dan diagnosis yang akurat, pengobatan standar jangka pendek dengan pengawasan langsung DOTS, ketersediaan OAT atau obat anti tuberkulosis yang berkesinambungan dan terjamin mutunya, sistem pencatatan dan pelaporan yang baik dan berkesinambungan. Lama pengobatan tuberkulosis paru ada dua. Yang pertama, fase insentif berlangsung selama 2 bulan. Pasien diberikan kombinasi 4 jenis obat, yaitu Isoniazid H, Rifampicin R, Pyrazinamide Z, dan Ethambutol E, dikenal sebagai regimen HRZE. Yang kedua, fase lanjutan dilanjutkan selama 4 bulan berikutnya. Pasien mengonsumsi 2 jenis obat, yaitu Isoniazid H dan Rifampicin R, dikenal sebagai regimen HR. Upaya pencegahan tuberkulosis paru. Yang pertama, pencegahan primer atau imunisasi BCG, Bacillus, Calmette, dan Guerin. Menjaga daya tahan tubuh, mencegah penularan di lingkungan. Yang kedua, pencegahan sekunder, deteksi dini kasus TB, pengobatan tuntas dan teratur, pelacakan kontak tracking. Yang ketiga, pencegahan tersier. Pencegahan tersier bertujuan untuk mengurangi dampak penyakit, mencegah kekambuhan, dan meningkatkan kualitas hidup penderita TB yang telah sembuh. Nah, jadi kesimpulan dari penyakit tuberkulosis paru adalah tuberkulosis paru merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Mycobacterium dan terutama menyerang area paru-paru. Penularannya terjadi melalui udara ketika penderita batuk, bersin, atau berbicara. Masa inkubasi berkisaran 4-12 minggu. Namun, infeksi dapat laten dan muncul saat daya tahan tubuh menurun. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Bila ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan karena manusia tempatnya salah. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.